tahun 97 itu ada Papri kan waktu itu. Jadi ada festival Third International Songwriting Competition di Filipina. Berangkatlah kita ke Filipina. Sebelum kita berangkat ke Filipina, kita kan karantina 5 hari tuh. Suaranya hilang, Bo. Siapa? Suara cewek-ceweknya hilang. 3. Dea, Ria sama gue serak suaranya. Sampai di laringoskopi dikasih tahu ini suaranya otot, kan pita suara tuh otot ya gitu. Ini ada nodulnya. Lo mesti nggak boleh bersuara selama 2 minggu. Lo kebayang nggak 2 minggu kok pakai notepad ngomong sebawel gue pakai notepad nek. Udah stres banget. Waktu di Filipina itu kita udah bisa ngomong lagi kan, udah ngobrol lagi. Kita nyanyi lah, udah nothing tulus, udah selesai. Mau pengumuman kita udah pakai jaket, udah mau pulang ke hotel guys. Terus tiba-tiba juara 3, juara 2 gitu. Juara 1 Indonesia, kita lagi main sapu-sapuan tau gak di belakang panggung kayak anak kampung wah. Jadi ibaratnya ekspektasi lo, Gak ada. Masa sih langsung buka jaket langsung ke depan? Untung belum melepas baju, ganti baju. Pulang dari situ baru desain sama Sony Music. Kita orang-orang tahun-tahun kita udah nggak usah nanya warna. Naik, tiba-tiba hilang. Nah, itu kenapa? Halo, ketemu lagi Ferdy Tahir di acara All You Can Hear bersama sahabat saya Nina Tama atau Nina Warna. Kalau gua, Nina apa kabar? Lama banget dari Dea, Steven, baru bisa. Iya, alhamdulillah. Itu seneng banget tuh. Datang-datang dimainin piano, ditunjukin lagu-lagu bagus-bagus. Enggak, gue dulu dibikin surprise. Nanti gue kasih tahu kenapa surprise. Nina apa kabar? Alhamdulillah baik, Fer. Nih gini, gue kan kenal lu udah lama banget ya. Dari gue jadi fans lu. Waduh. Itu tahun berapa pertama keluarnya? 98. Nah 98 kan gue belum rekaman. Jadi gue masih bawain lagu-lagu mereka. Masa sih lu belum rekaman? Belum dong, gue tahun 2000 sama Elemen. Baru keluar tuh 2001. Oh, oke. Kena sama lu terus akhirnya tahun berapa lu siaran kan? Iya. Nah di situ terus gue jadi bintang tamu siaran lu dulu. Lu masih siaran gak? Udah enggak. Masih belum lagi. Gue pengen banget tuh siaran lagi, tapi udah sejak pandemi kan banyak yang cut off gitu ya. Radio-radio sekarang udah banyak yang collapse gitu kan. Jadi pada bikin podcast akhirnya kan teman-teman gue. Lu gak bikin podcast juga? Belum. Antara belum sama agak ini males. Nanti juga akan podcast pada waktunya. Karena podcast seru loh. Jadi silaturahmi kan. Iya sih, bener teman-teman sih. lu kerjaannya. Iya nanti saya pikirkan. Nin, lu tuh gue ngeliat ya pada saat itu bener nggak perkiraan? Pada saat itu lu semacam kayak waktu di Warna itu yang waktu itu menonjol itu Nina loh. Kenapa? Waktu awal keluar, iya. Karena gue tinggi. Satu itu. Yang kedua ada lu tuh yang membentuk kan bukan? Enggak, jadi Warna itu dibentuk oleh bapak gue kebetulan. Berarti, gitu kan. Bokap tuh musisi kan? Musisi, Tamam Husin kan. Nah, tapi dia sebetulnya malah Warna itu terbentuk namanya second generation. Jadi itu dikumpulin dari saat itu tuh zaman tahun 90-an tuh kan lagi musim lomba-lomba karaoke, lo tau gak sih? Karaoke. Lomba karaoke. Iya dulu itu. Emang jadi udah ada karaoke ya? Udah dong. Oke. Tapi belum karaoke yang gitu, tapi masih kayak karaoke yang di rumah, itu mesin karaoke gitu. Nah, terus dulu itu ada sebuah elektronik yang menyelenggarakan lomba karaoke di seluruh dunia. Nanti hasilnya juara 1. Maksudnya gini, yang dilombakan di Jepang ujung-ujungnya. Oh, ujung-ujung Jepang. Jepang lagi ya. Jadi dari Indonesia itu yang mewakili Indonesia saat itu adalah Dea Mirella sama Joy Tobing. Oh, Joy Tobing bukannya kesini ya, kesini-sininya kan? Enggak, jadi dulu tuh yang ikut-ikutan. Jadi pemenangnya itu juara 1, juara 2-nya tuh Dea Mirella, Joy Tobing, yang lakinya tuh Sarwana sama Yunas. Oh, ini tuh apa nih? Ajang pencarian ya waktu itu? Iya, ajang pencarian bakat, tapi laut karaoke itu. Gitu. Dan ini kalau kemana-mana saat itu tuh lomba nyanyi tuh banyak banget kan gitu. Belum sebesar sekarang, tapi kayak lomba-lomba nyanyi sporadis gitu loh. Ya gitu lomba-lomba karaoke apa gitu. Nah ini pemenangnya pasti ini aja gitu. Dea Joy. Apa akhirnya bapak gue dikumpulin, dibikinin
grup berempat. Saat itu Berempat itu siapa? itu Joy Tobing, Dia Joy Tobing Mirella. ada dari awalnya. Iya. Oke, Joy Tobing. Dia Mirella, Sarwana sama Yunas namanya. Yunas cowok? Laki. Nah, cuman terus abis itu gue waktu itu masih sama Mas James Sunda. Oh, James. James Ya. Sunda sama bikin grup sama Mas Nugi gitu kan. Oke. Terus sama Gary Herb gitu kan. Terus Dulu band lo? Oh, lo ada sendiri ya? Iya, Nggak ada di sini ya? enggak, Oke, namanya oke. Oh No, karena gue sendiri paling cewek, paling kecil. Oh No, ada ceweknya. Oh no. Nah terus akhirnya bapak gue bilang itu, jadi kayak kuliah gue agak terganggu tuh karena ngeband kan. Terus akhirnya sama bapak gue, udah daripada kamu gitu, mending kamu ikut sama grupnya papa aja gitu. Oke. Masuklah gue ke ini namanya Second Generation waktu itu. Belum warna. Oke. Udah, terus akhirnya kita berlima sampai akhirnya Joy Tobing mengundurkan diri karena mau fokus solo. Oh, oke. Saat itu tuh kami tuh dilatih oleh Steven Steven ini? Tamaji, karena dia murid bapak gue. Dia murid pianonya bapakku dan tinggal di rumahku waktu itu. Dia baru pulang dari Amerika gitu kan, Oke, terus oke. tinggal di Jakarta sebagai Usda Surabaya ya. Dia Iya, tinggal iya, di iya. Jakarta. Nanti lu lihat ada di gua juga ada Steven. Nanti lu lihat ceritanya dari dia ya. Iya, nah terus Betul. tinggal di rumah, terus dia melatih kan. Terus akhirnya kita pikir kenapa nggak ngajak Steven aja, karena dia perfect pitch, Bo. Iya. Gila. Udah lu kayak gini. Nah, dia bisa tahu nih nada Nadanya apa. apa? Gokil nggak? Asli, Berarti dia nggak bisa berantem sama istrinya ya. nggak bisa. Kalau tak G. A minor. Tuh, ketinggian coba di C2 gitu. Kita nggak bisa nih, nggak bisa. Nggak satu do nih. Oke, terus. Gitu. Nah terus akhirnya Yunas pun akhirnya mengundurkan diri. Jadi kan ceweknya 2, cowoknya 2 juga kan, Steven, Sarwana, Dea sama aku. Nah terus saat itu bapak gue itu ada namanya Cipta Pesona Bintang. Iya, gue tahu. Dulu, Gue tahu. Itu Nah, ngetop banget yang dulu. Iya, audisinya di rumah gue dulu. Oh, oke. Karena di rumah gue tuh ada studio gitu loh. Oke. Nah waktu itu Tante Rita sama bapak gue ngaudisi sampai akhirnya ketemu si Ria ini. Ria, terakhir berarti Margareta. Ria nih. Iya, Oke. Ria terakhir. Akhirnya bergabung lah. Jadi Ria, Dea, Sarwana, Steven sama gue. Oke. Gitu. Berlima nih. Berlima, masih nama formasi Second Second G. Generation. Oke. Sampai akhirnya tahun 97 tuh kita tuh main di kafe-kafe untuk menyatukan hati. Main di kafe-kafe tetap lu nyanyi kan? Tetap nyanyi. Ada band ininya? Ada. Oke. Kami nyanyi sebagai grup. Terus itu tuh gunanya untuk menyatukan hati. Jadi di Oke. atas panggung tuh kalau namanya Jam terbang lah. jam terbang. Ya kan? Benar. Menghadapi crowd gimana? Iya. Tahu masuk. Oke. Pernah ngadepin crowd yang isinya mabur semuanya. Ya, pernah lo ya? Pernah, gila. Yang nggak tepuk tangan semua ada nggak? Ada juga. Ada. Oh, Tepuk oke. tangan enggak, pulang enggak. Jadi kan kita bingung ya. Kesel itu tuh maunya apa sih? Iya, gitu. Terus kayak ikut-ikut gini-gini, tapi ketika kita samperin buat diajak nyanyi, nggak mau nyanyi, gitu, diem gitu. Senyum enggak, ini enggak, gitu. Beli tiket iya. Iya, kan bingung ya kita ya. Oke. Gitu. Terus sampai akhirnya tahun 97 itu ada Papri kan waktu itu. Jadi ada festival Third International Songwriting Competition di Filipina. Oh, oke. Gitu. Ini luar negeri semua nih. Ini luar negeri semua. Terus. Kebetulan saat itu ketua Paprinya si Om almarhum Sadikin Suhra Oke. ngobrol sama bapak gue tuh gitu. Terus ada beberapa lagu yang dipilih, kita masukin lagunya Warna nih. Karena kita latihan di tempatnya yang ada Om Sadikin itu, jadi kita kita masukin lagu kita dong, boleh gitu. Oke. Ternyata lagu kita yang dipilih. Lagunya udah lagu sendiri belum? Udah lagu sendiri, udah lagu Warna. Oke. Kalau lagunya Second G gitu ya. Nah terus mereka lagi milih nih, Om Iken siapa yang nyanyi ini ya? Effendi deh atau siapa gitu-gitu. Terus gue iseng, kenapa nggak Warna aja gitu? Warna tuh siapa? Second Generation. Kenapa Second Generation tuh siapa gitu? Bapak gue kasih tahu, iya murid gue gini. Oh lucu juga gitu. Diyahin. Berangkatlah kita ke Filipina. Nggak ada beban tuh, asli nggak ada beban. Namanya juga kita mau masuk doang udahlah. Yang penting udah itu happy ya. Bener, jalan-jalan ke Filipina, waduh gitu. Kaget karena sampai sana dikasih scoring kan, mereka bikin skornya tuh, lagunya tuh ditulis sama mereka. Oke. Kita nyanyi diiringin oleh orkestra. Gitu kan. Di sana? Di Filipina. Orang sana berarti? Orang sana. Kita datang, kalau di sini kalau kita latihan kan lama gitu Iya, ya. iya. Mereka baca gitu. Ya masuk gitu. Sebentar ya bandnya dulu. Sekali jeng. Oke penyanyi masuk jeng. Sekali. Udah ada perubahan nggak? Ada yang mau diganti nggak? Cuman gitu Nggak. latihannya? Gitu doang latihannya.
Wow. Terus kita kayak, wow, Filipina memang selalu ahead of time musik gitu ya. Masih belum ada deg-degan ya, cuek aja. Nggak ada deg-degan, tapi yang bikin deg-degan adalah sebelum kita berangkat ke Filipina, kita kan karantina 5 hari tuh. Suaranya hilang, Bo. Siapa? Suara cewek-ceweknya hilang. 3. Dea, Ria sama gue. Karena kita gue kira udah mistik nih tadinya diguna-guna. Oh enggak. Oke. Karena kita waktu itu overtrained. Salah guru, kita ambil guru nyanyi tuh, hati-hati ya kalau mau ambil guru nyanyi terus salah gitu. Jadi kayak serak suaranya sampai di laringoskopi dikasih tahu ini suaranya otot, kan pita suara tuh otot ya gitu. Ini ada nodulnya. Lo mesti nggak boleh bersuara selama 2 minggu. Lo kebayang nggak 2 minggu kok pakai notepad ngomong sebawel gue pakai notepad nek. Udah stres banget. Kita masuk karantina cuma belajar koreografi. Terus jadi lo nggak latihan? Enggak, cuma latihan koreografi sama latihan dandan karena di sana kita nggak ada makeup artist, nggak ada apa ya. Sama humming aja, nggak nyanyi gede tapi humming aja. Jadi kita betul-betul latihan bersuara full saat kita latihan sama si orkestra itu. Jadi dari 2 minggu sebelumnya belum ada, begitu lu ibaratnya kayak gladi resik ya, kayak gladi resik lah, itu di situ tuh pertama kali pakai suara. Jadi sebelumnya kayak simulasi aja. Ember. Wow. Gila ya. Langsung ya tantangannya ya. Luar biasa gitu. Tapi untungnya sebelum 2 minggu itu kita udah sempat latihan tuh, dilatih sama ada guru lagi yang lain gitu yang benar-benar ini bagusnya gini, ini rubahnya gini, ini vokalnya singing gini. Oke toh. Tiba-tiba selesai, udah jadi. Emang Gusti Allah ngaturnya pinter ya. Begitu udah jadi, klek suara kita sakit ya, kita nggak boleh pakai suara, terus baru masa karantina, terus habis itu berangkat ke Filipina. Udah selesai, waktu di Filipina itu kita udah bisa ngomong lagi kan, udah ngobrol lagi. Terus waktu hari kita festival, kita vocalizing dong, latihan dong. Kita cari tempat yang nyempil yuk, di atas, ayo. Di bawah tuh baru bisa pakai ini loh. Baru. Coba Dea teriak, gitu kan semuanya gitu, kita posing segala macam. Begitu turun, orang-orang udah ngeliatin gitu. Terus kita tanya kan sama Om Sadikin kan, sama Om Ikin. Kenapa Om kok udah liatin? Kalian tadi kenceng banget soalnya di atas. Oh iya? Iya. Gue sampai, aku rasa mereka terintimidasi deh oleh kalian. Wah, jagoannya nih kayaknya. Gitu ya. Udah dong. Kita nyanyi lah, udah Nothing Tulus. Udah selesai. Terus kita udah selesai, oke, pengumumannya gitu. Ketika mau pengumuman, kita udah pakai jaket. Udah mau pulang ke hotel guys. Udah beres-beres gitu, terus kita ngobrol sama ada satu peserta dari Singapura. Mereka duo gitu, laki-laki gitu ya. Terus ini udah selesai nih? Udah selesai. Pengumuman. Kita lagi nunggu pengumuman selesai, kita langsung bus lah. Kita udah pakai jaket gitu. Terus tiba-tiba juara 3, juara 2 gitu. Juara 1 Indonesia. Kita lagi main sapu-sapuan tau gak di belakang panggung kayak anak kampung wah. Jadi ibaratnya ekspektasi lo, Gak ada. Kita mah cuma ngisi gitu ya. Semuanya berlima. Oke, jadi pas dipanggil. Terus kita lagi main-mainan gitu. Terus yang dari Singapura gini, tunggu. Indonesia dipanggil. You guys, you have to go in gitu. Masa sih gitu. Dea, Ria sama gue, masa sih? Langsung buka jaket, langsung ke depan. Untung belum melepas baju, ganti baju. Kita gitu. Juara 1. Ngalahin 13 negara. Terus sampai ada kita selesai itu kita disamperin sama jurinya. Karena kita kan nyanyi pakai bahasa Indonesia kan. Terus jurinya bilang, aku tuh nggak ngerti kalian nyanyi lagu apa, tentang apa, tapi I can feel the sadness in the song. Tapi emang lagu sedih? Emang lagu sedih gitu. Kita bikin sendiri lagu Patah Hati Andres. Berarti bukan lagu upbeat malah ya? Bukan. Lagu Patah Hati terus yang bikin musiknya Steven, liriknya Dea sama aku gitu. Oke. Jadi kayak bener-bener kayak kita baru bener-bener kayak baru ditinggalin patah hati beneran gitu. Terus kita nyanyiin gitu. Kita bisa merasakan patah hati kalian, your sadness gitu. Oh iya gitu. Udah. Pulang dari situ baru desain sama Sony Music. Oh gitu. Berarti begitu ya perjalanannya malah bukan karena oke lah itu kan bokap yang nawarin. Pas begitu bokap nawarin, bukan yang rekaman tuh bokap, bukan ya. Jadi itu semua karena nah kalian gini. Kalian kan di grup Warna. Kalau gue ngeliat harmonisasinya ya biasa lah. Pop aja biasa. Iya benar. Seru aja. Maksudnya enak aja gitu. Easy listening. Waktu pas perlombaan tuh begitu juga atau kayak Manhattan Transfer?
Jadi Nih Manhattan Transfer kalian lihat ya. Ini yang kayak wah apa sih namanya kalau kayak gitu? iya, jadi chord progressionnya itu jazz gitu. Jadi ada yang mirip, ada yang cuma setengah-setengah gitu bedanya antara suara satu sama suara dua gitu. Bukan 1-2 ya. 1,5 ada. Iya gitu. Terus Jadi kayak pindah-pindah gitu dari yang rendah jadi ke tinggi, dari tinggi. Iya. Nah, dulu kita memang awalnya belajarnya dari Manhattan Transfer sama New York Voices gitu Iya. kan. Tapi masuk ke industri kita lebih pop. Iya pasti lah. Gitu. Iya, Terus apalagi Steven kan juga klasik kan backgroundnya kan. Jadi music director Warner itu adalah Steven gitu. Jadi pecahan chordnya gila kan, jadinya pecah chordnya jadi banyak juga. jadi pecahan suara itu lebih ke pop aja akhirnya gitu kan. Ada beberapa yang kayak oh ya, terus 50 tahun lagi tuh depan-depannya tuh mulai agak jelimet gitu, tapi tetap aja di tengahnya Tetap aja di situ ya. Pop gitu. Bukan kan. seperti festival. Bukan seperti festival Wah, gitu. Festivalnya pun juga masih pop gitu. Kita nggak bikin yang jelimet gitu, nggak, chord progressionnya nggak jelimet gitu. Makanya dia bilang I can feel the sadness ya. Jadi bukan teknik tapi kita menggabungkan antara teknik sama rasa. Karena dia Tekniknya di beberapa part aja keluar seret gitu ya. Karena kayak dia kan, pecah-pecahnya. dia tuh tinggi banget suaranya, aku rendah banget gitu. Jadi kita Lu rendah ya malah? rendah. Jadi kita bisa punya range yang luas gitu. Di tengah-tengahnya cowok-cowok sama Ria yang ngisi gitu. Oke. Akhirnya Sign kan itu lagunya lagu yang gue seneng. Yang lagu Rindu Ini. Rindu ini Iya. terasa indahnya. Iya. Itu jadi awalnya tuh kita pulang yang mau sign kita tuh Warner sama Sony. Ada 2 waktu itu. Cuman kita udah deket banget sama Pak Ian dari Sony gitu kan. Udahlah gitu. Orang nyari label susah dia diperebutin label. Emang gila sih ini Warna dulu. Meledak banget terus. Iya karena Pak Ian itu, Om Ian itu tuh selalu ngikutin Warna kalau nyanyi di Friday Jazz Night. Support Ancol. terus lu gitu ya dari zaman dulu. Dia udah ngetek nih kode Warna nih gitu. Nah itu Warna kenapa jadi Warna kan second G? Karena Om Ian bilang, second G itu warna susah banget loh namanya gitu, didengarnya tuh nggak enak gitu. Pakai warna bahasa Indonesia deh gitu. Apa ya, mau clear mau apa segala macam. Akhirnya karena kita beda-beda, kalau kita gini ya tangannya tuh Steven tuh kuning, Ria tuh abu-abu. Dari tangan ya. Bukan dari jenis musik. Bukan. Dari tangan pas gini, pas gitu kan. Iya kita berbeda-beda gitu, jadinya warna gitu. Oke. Meledak kan. Alhamdulillah pas waktu itu meledak, lagu pelannya juga Dalam Hati Saja. Iya. Itu juga meledak lagi. Iya. Oke lah. Alhamdulillah. Gue di mana-mana dulu Elemen aja masih Elemen. Lu kan tahun 9 berapa rekaman? 97 ya? 97 rekaman, 98 keluar. Wah pas lagi krisis tuh. Ember, tapi justru itu membantu. Kenapa? Karena saat krisis itu perusahaan-perusahaan nggak bisa masukin iklan di televisi. Jadi slot iklan di televisi kosong. Disikat sama klip. Disikat sama video klip. Kita terbantu banget oleh posisi saat Berarti itu. lu manggung-manggungnya banyaknya pas di 99 ya? Iya, Mulainya. 98, 99. 98 kan lagi chaos, mana ada panggung. Ada, ada. Tapi setelah itu, setelah kekeosan beberapa itu. bulan setelah itu ya. Oke. Sampai ya, gue keluar itu kan 2001, tapi pas naik itu gue 2002. Nah itu Warna masih di atas juga. Masih, jadi 98 kita bikin album pertama, 2000 kita bikin album kedua, 2022 kita bikin album ketiga. Iya benar. Produktif ya pada saat itu ya. Saat itu produktif gitu. Jadi 98 itu lagunya Warna Rindu Ini akhirnya dibawa ke Malaysia untuk dipromot di Malaysia, karena saat itu Sony Music itu CEO-nya atau head of Sony Music itu yang di Indonesia membawahi Malaysia juga, Filipina juga gitu, si Pak Tanto kan. Oke. Saya coba deh karena Jadi dari sana juga? rilis sana juga gitu. Warna nih. Iya, terus akhirnya 2000. Tapi yang meledak itu di Malaysia itu justru lagu Cinta Tak Ku Mengerti itu ada. Di sini malah kurang ya? Di sini kurang. Di sana naik. Di sana tuh karena Melayu banget, chord progressionnya kan Melayu banget, punya Teh Meli kan. Itu tahun 2000 tuh kita udah main di sana. Nah, lu tuh di sana juga sering perform ya di Malaya? Nggak sering tapi pernah lah beberapa kali. Tapi naik di sana di radio-radio naik. Oke. Gitu. Nah, kita udah tahu lah. Yang kita nih, yang kita orang-orang tahun-tahun kita udah nggak usah nanya Warna. Warna gokil. Dan gue senengnya apa? Karena kita dengernya ya dulu kan gitu. Warna bagus ya gitu. Di kalangan kita yang musisi-musisi tuh, dia kalau ini belum dikeluarin nih.
Pecahnya dia sebenarnya ini banget. Iya, Kayak iya. disebutnya kayak dulu samalah sama Elvas. Iya, iya, Pecah-pecah iya. suara kalau ikut festival kayak gitu. Iya, iya. Cuman di sini kan Iya, ya kan, pop kan. di pop kan ya. Oke. Jadi kita taunya itu. Dan gue taunya oh ternyata bokap. Iya. Gara-gara bokap. Naik. Tiba-tiba hilang. Nah, itu kenapa? Versi lo. Jadi kalau versi gue bukan keluar akhirnya ya. Iya kan, lu yang keluar. Gue keluar, jadi dia duluan keluar. Oh, Dia keluar. bukan karena solo kan dia kan? Dia keluar karena solo. Iya kan, sudah keluar. Karena suaminya kan dulu, mantan suaminya dulu kan keluar. Terus Tinggal akhirnya berempat waktu itu. Terus karena satu dan lain hal, akhirnya namanya gejolak kaula muda ya, Masih emosi. pada muda ya. Masih emosi masih tinggi. Akhirnya gue ikutan keluar, gitu. Karena pada saat keluar itu tuh, gue ditawarin oleh Sony Music, oleh orang yang sama Pak Yan untuk bikin solo. Jadi dulu waktu Warna bikin album pertama, gue tuh ditawarin sama Pak Yan, Nina sekaligus deh kamu bikin solo deh, gitu. Tapi lu tahan dulu. Gue bilang tunggu Pak, gitu. Kita boleh nggak aku fokus sama Warna dulu, gitu. Sampai album ketiga selesai. Kalau nanti Om Yan masih mau sama aku, ayo deh. Aku bilang kayak gitu. Makanya kesel waktu dia solo. Gue nggak kesel. Iya waktu itu. Iya. Nggak. Tapi memang dia kan awalnya memang udah solo sama Musika. Iya. Dea Sarwana. Iya benar. Ya. Sarwana sama Billboard. Saat Dea sama Musika, Iya, gitu. iya, Tapi iya, boleh iya. sama Bu Acen tuh dipinjem tuh untuk bikin solo kan selama solo untuk bikin grup. Selama solonya di Musika gitu. Nah akhirnya gue bilang tunggu deh gitu. Sampai album ketiga selesai, baru gue mau gitu. Album ketiganya Warna selesai, ditawarin gue mau nggak gitu. Wah masih mau gitu. Oh, ayolah gitu. Terus akhirnya aku bilang kan guys, kan gue udah kasih 110% nih sama Warna nih. 110%. Iya, gue mau kasih 110% juga buat solo gue gitu. Jadi biar gue pursue acting, gue pursue nyanyi apa segala macam. Juga ya? Iya, gue sempat main film. Film apa lagi nih? Nak? Tapi kan gue kan cuman sebagai satu cameo, terus sebagai extra. Di film apa lo? Banyak sih sebenarnya. Wah, gue taunya cuman, wah ini kok penyiar juga ya, gue taunya itu. Jadi ada di film horor namanya Kakak ada. Itu paling gue ingat banget karena paling terakhir. Terus ada Republik Twitter dulu. Oh iya, gue pernah dengar Terus Republik ada itu. asli. Terus dulu tuh ada ITV tuh punya serial gitu kan, kayak 10 seri gitu. Pemeran utamanya gue, yang bikin tuh kaliannya Syira, Teh Nia Dinata. Tapi belum zaman Teh gitu ya. Teh Nia gitu. Nio ya? Apa? Nio tuh maksudnya? Nia. Oh, Nia. Iya. Apa namanya? Dulu belum ada web series ya, belum kata-katanya ya. Belum. Karena masih sama kan untuk The ITV kan, serial The ITV. Jadi emang gue peran tuh emang muka orang susah ya guys. Perannya pasti dia orang sakit. Terus ya nggak pernah yang borju gimana, nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak ada, belum ada gitu. Susah, iba gitu. Iba gitu wajahnya, karena kamu wajahnya baik-baik. Katanya, oke sip, nggak pernah di situ. Oh gitu, ke film juga. Oke. Gitu. Terus lu solo akhirnya? Terus siaran, terus saya solo gitu juga. Siaran gitu. ya, itu gue pas datang yang interview dia jadinya. Iya. Terus solo lu keluar? Solo gue keluar. Oke, berapa album di solo? Gue cuma punya satu album sebetulnya di Sony Music gitu ya. Tapi gue punya beberapa single gitu. Jadi setelah Sony, gue keluar dari Sony karena saat itu produser gue tuh Mbak Sally keluar dari Sony. Terus akhirnya gue kayak anak ayam kehilangan induk gitu, kayak kehilangan induk gitu kan. Terus kayak gue bingung ngapain ya. Udah fokus main musical sama Joko Anwar gitu kan, yang on rock itu waktu itu. Ini ya play. ya. Wah itu kan gila, kan play lo live lo dia. Asli, gue ikutan play sama Art Suara gitu kan, terus pokoknya berkegiatan berkesenian lah gue lah gitu ya. Sampai akhirnya 2012 itu gue bikin single Lollipop Love. It's like a lollipop love. Ini lu sendiri, tapi lagunya Abdul. Abdul siapa? Abdul and Love Theory, Coffee Theory. Oh si Abdul kemarin baru kesini dia. Iya. Nah itu sama si PNS itu. PNS benar. PNS dia. Iya benar. Pegawai negeri ya. Pegawai negeri. Terus. Iya gitu. Jadi aku minta lagu sama Abdul, terus di arrange sama Bonto, Tohpati. Terus keluar lah gitu. Saat itu lumayan terdengar di mana-mana lagu itu, Lollipop Love itu. Nah terus udah lama hiatus lagi. Sampai akhirnya 2013
2020. Ini berarti Warna break lah ya pada saat itu. Gue udah nggak sama Warna. Iya, maksudnya dari mulai itu Iya, udah nggak sama Warna nih udah kita nggak sama ngomongnya. Warna, Oke. gitu. Terus Warna tuh nggak tahu ada nggak tahu nggak. Lu dengar ceritanya ada di Dea Mirella, ada di Steven di situ ya. gitu. Sebetulnya Warna ada, cuman karena mereka ganti-ganti personil dan Iya. gue rasa zaman juga udah berubah ya, gitu kan. Jadi setiap orang ada masanya, setiap Iya, masa ada orangnya, ada orangnya, gitu. betul. Nah sampai akhirnya 2022 pandemi itu kapan sih pandemi? 2020. Nah 2020 tuh pas sebelum pandemi itu gue diajakin sama Steven sama Sarwana, mereka spesial datang ke rumah gue untuk bilang kita bikin itu yuk reunian gitu bareng sama Dea sama kamu. Yang gue sering lihat lu pada live mulu di piano ya. Gitu. Oke, itu awalnya. Reunian gitu. Terus ketemu sama Mas Yofi. Mas Yofi bilang, Dek jangan reunian, udah comeback aja gitu. Mas Yofi tuh sebagai tetua kami ya. Mentor, senior, soal musik, soal hidup, apa segala macam lah gitu kan. Dia bilang, udahlah kalian tuh mau ngapain reunian cuman sekali doang gitu. Udah, kalian mau cari apa lagi? Udah, semua udah karir udah punya, ini udah pernah ngerasain, semua udah ngerasain, udah mau ngapain lagi? Udah balik aja. Gitu. Gua adalah orang yang salah satunya yang seneng banget pada saat lu comeback. Iya ya. Iya beneran seneng banget lu. Terima kasih. Ya kan kalian kan udah jadi tim song gua. Oh aduh. Iya kan pada saat tahun itu menjadi tim song gua dong. Oke, terus. Ya udah, terus akhirnya yaudah deh mau nggak lo deh gitu. Kalau mau gue mau deh gue gitu. Yaudah deh kita udah bismillah. Gitu? Iya, bismillah. Berarti lu diajak sama Steven sama Sarwana. Datang ke rumah nih. Ini cowok-cowok doang. Lu oke. Oke. Ternyata dia juga oke. Gitu. Ria oke juga. Ria oke juga gitu. Jadi dia belum nih, belum. Dia udah. Jadi sebetulnya malah saat gue keluar dari Warna, gue tuh nggak pernah putus hubungan sama Dea. Gue tuh sahabatan banget sama Dea. Bilang. Gitu. Kok dia sedih dia apa, gue tuh nggak tahu. Kenapa lo enggak gitu? Jangan bohong lo. Wah, nangis dia. Iya. Dia cerita emang. Kayak gitu. Nah terus jadi akhirnya kita berdua, udahlah kita comeback deh gitu. Kita abis melanglang buana, cerita pulang ke rumah. Tapi nambah satu. Nambah Ari. Jadi saat kami keluar, saat gue keluar, mereka perlu suara alto kan. Betul. Akhirnya masuklah Ari Kirana. Ya. Saat itu masuk Ari Kirana sama satu lagi Ira. Bukan Ira Rayani, Ira siapa namanya lupa gue, Ira ya, Roro Ira gitu. Tapi akhirnya jadi berenam waktu itu. Jadi berlima. Ira, Ari, Ria, Steven Sarwana gitu. Terus pada saat JGTC beberapa tahun yang lalu lah, ada kali 9 tahun yang lalu gitu, Ira memutuskan untuk keluar karena dia fokus ke ibadah gitu. Berarti mereka tinggal berempat sampai akhirnya masuk lagi Dea sama gue, jadi kita berenam nih. Gitu. Tapi jadi gini, waktu comeback ke mereka kan gue pikir lu cuma ngumpul-ngumpul, oke? Iya. Gue ngelihatnya adalah di Instagram yang kalian paduan suara, anjir paduan suaranya susah-susah nih. Tapi mereka masih ternyata, lu masih pada connect semua ternyata kan? Oke. Akhirnya gue jadi, lu konser pertama lu balik, gue jadi membuka kan? Gue nonton tuh sampai habis. Nah di situ gue miss, kenapa sekarang Warna jadi entertain banget? Oh iya. Lu nyanyinya gokil dengan pecahan suara lu dengan ini begitu break. Terus si Ari gila juga sih. Iya emang di otaknya di dengkul. Gua ngakak. Wah gila gue nih. Wah one stop shopping loh di sini loh. Gue bilang gue dapetin ketawanya dan gue bisa sampai gue nggak sampai habis banget karena gue harus balik. Tapi gue sampai 6-7 lagu gue masih ada di situ. Terus pas bagian makan-makan gue nggak ada, gue cabut. Nah itu gue gokil. Kita semua ada nyokap, ada apa, ketawa. Itu kebetulan temen adik gue, Ari, ada Karina. Iya. Jadi gue bilang, Ari itu ada di komik in keren. The group. Dan kalian tuh kayak yang jadi korban-korban. Asli. yang nggak ngerti gitu. Ini di konsep apa beneran nih ngobrolnya? Itu di konsep sih, cuman memang dia juga banyak improvisasinya si Ari itu. Iya ya.
Kayak kalian semuanya suka kaget-kaget gitu ya. Iya, tiba-tiba di atas panggung gitu ya, yang koreografi harus kan dia lupa gitu kan. Lu ngapain di sini gitu? Ya Allah ya gitu. Ulangi gitu, biarnya disuruh ulang. Jadi kayak gimana saya padahal mungkin ada yang salah apa ya memang on the spot aja. Itu salah ya. beneran itu. Oh gokil. Jadi gue ngeliat di situ akhirnya, harus lanjut sih. Gitu. Iya, Tapi gue pikirnya cuma mau konser waktu itu aja. Jadi kan sejak kami balik itu kita punya single baru dua malah. Iya, gue tahu. Itu tuh under Ave Records gitu kan. Terus kebetulan gue satu label. Iya. Nah terus si Mas Hendy yang punya ini bilang kita bikin konser yuk gitu. Ayo gitu. Akhirnya jadilah si konser GKJ itu gitu. Tapi Mas Hendy bilang masih penasaran nih kita bikin lagi yuk nanti yang gede gitu. Amin ya ayo aja lah Mas. Bilang gitu kita. Tapi sebelum ke sana kita bikin single-single baru aja dulu gitu. Nah udah bikin 2 single. Kayaknya single pertama oke. Tapi single kedua tuh kayak kita harus. Karena kan kita orang lama ya gitu. Jadi kita apa yang kita tahu dulu saat promotion lagu-lagu tuh. Caranya udah beda. Beda banget. Betul. Nah terus akhirnya ketika sekarang kita mau keluarin single baru lagi nih. Nih, iya kan? Udah ada nih di sini video klipnya. Ntar gue puter mulu deh. Gitu lagunya Bapak ini. Setelah kita mau pakai lagu Recycle gitu. Oke, boleh kita cari lagu yang kuat, tapi kita kembali ke warna awal gitu. Artinya adalah kita jangan pop lagi, tapi kita coba pakai pecahan yang chord progressionnya tuh agak sedikit jazz gitu kan. Nah, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak supaya nyanyinya nggak susah. Tapi itu susah loh buat gue. Iya, nggak cuma buat lo, buat kita juga nyanyi. Lu yang bikin sendiri. Apalagi gue bilang begitu gue kan ditulis kan dipecah cet gitu, gue bilang anjir gue. Ini gue sama Sarana cuma beda setengah ya. Kata Steven gitu. Jadi kalian harus yakin ya kalau itu fals. Oke. Jadi gini, gue ditelepon sama Om Andy kan. Fer, ini bang, ini mau lagu buat warna. Wih, serius? Oke deh. Gue kan seneng sama kalian kan. Ibaratnya kalian tuh ada apa ya? Nggak tahu ada daya tarik apa yang kayaknya kalau lagu gue dibawain sama kalian tuh seneng gitu. Ya kan? Oke lah. Tapi kan kita tahu warna ya. Jadi melo. Jadi gue tahu lah gitu. Paling kalau nggak Induin itu aja banyak unisound ya. Iya benar, ya kan? benar. Gue nggak nyangka di lagu. Dia acak-acak lah. Gue gak dikasih denger. Nih gue bilang tumben gak ada beritanya lagi nih. Andy gak ngomong apa-apa. Kalian juga Dea juga lu juga pada nggak apa. Ya udahlah. Gila. Iya, jadi pas gue didengerin nih. Jadi aku dengerin. Aku kasih denger nih guys ya kepada si empunya lagu kan. Gue bilang lo coba denger deh. Gitu. Setelah berapa bulan. Gitu. Gue minta Mas Hendy jangan minta Mas Hendy lo. Gue bilang kayak gitu. Gue jadi kalau minta Mas Hendy lo dengerin dari sini dulu gitu. Ya ini yang udah di mixing gitu. Oke gitu. Begitu didengerin sama Ferdi. Waduh lagu gue jadi begini. Lagu gue ya jadi kayak lagunya ya black music lah. Beneran serius. Tapi gue gini, gue di depan gue oke gitu masih biasalah. Unisound dan enak lagunya dibawain sama kalian kan dengan jadi lebar kan karena ada cewek cowok. Dang, nah itu yang gue kaget tuh. Itu gue kaget. Gue sampai bilang bagian dang itu yang kita pelajari sampai sekarang masih nyanyinya. Banyak yang nggak kepikiran kurnya sih. Iya betul. Jadi memang kita nggak mau kan biasanya kan Steven sama gue yang mecah situ kan. Kebanyakan sih Steven sih. Nah tapi akhirnya gue bilang boleh nggak yang khusus buat lagu ini lagunya sayang nih lagu udah bagus banget nih kalau kita gitu-gituin aja nggak akan ada bedanya sama lagu aslinya. Betul. Kita rombak aja. Akhirnya minta tolong. Itu sih dirombak abis sih. Minta tolong Ari Rinaldi untuk bikin musiknya karena si Ari itu terkenal. Yang gue lihat ya, dia bisa naikin penyanyinya, tapi nggak ngilangin lagunya, gitu. Kan ada orang yang bikin aransemen, yang penting aransemennya gonjreng, lagunya jadi kayak ini kemana sih lagunya gitu. Jadi beda juga gitu. Gitu. Ini kan dia lagunya masih sama kan, tapi di-emphasize sama dia dibuat kuat gitu kan. Pokoknya ini lagu, lu kalau ngedenger lagu gua, ya emang lagu itu, tapi pas begitu break nyanyi, kok gini ya? Kurnya kok jadi kemana-mana gitu. Nah yang pecahin suaranya namanya Resta Wiranada itu gila tuh juga anak tuh otaknya didengkul juga pintar banget dia. Wow. Dia memang sekolah untuk pecahin apa aja lah. Pecahin barang. dia sekolah piano gitu kan di Daya gitu Institut Musik Daya.
Dan gue kenal dia saat gue bikin solo gue kan gitu. Terus gue bilang, Tak lo mau bantuin Warna gak Tak? Boleh gitu. Bikin kayak New York Voices ke Tak gitu. Pecahan, bener boleh mbak gitu. Boleh. Seneng malah digituin. Seneng dia gitu. Akhirnya jadilah das gitu. Iya Tak, gue lupa ya apa. Gue lupa New York Voices tuh susah ya Tak ya nyanyiinnya. Iya. Katanya lo mau. Iya mau sih. Cuman susah. Tapi buat kalian itu juga sesuatu yang harus diulik ya? Harus karena Gue pikir memang lu memang gampang-gampangnya pecah begitu. gue sama Steven bisa baca. Ya. Jadi ketika baca, oh gue tahu nih kan kalau baca kan ada di mana harus keras, di mana harus ini, di mana berhenti, di mana tuh ada gitu. Tapi kan nggak ada rasanya, cuma baca doang gitu. Oh iya plus rasa itu. Gitu. Jadi kita rekaman tuh sampai 2 kali. Serius? Rekaman jadi set gitu. Rekaman jadi pertama kali rekaman tuh adalah saat kita menyuarakan. Tapi di rekaman kedua, Bo kita kasih rasanya, Bo. Kita kan udah tahu nih nadanya ya, udah tahu nyanyinya ya. Okay. Kita kasih rasanya. Yang pertama kayak baca. Ya. Di sini gimana caranya ada nafasnya. Iya, ada rasanya gitu. Tapi gini loh, ini terus terang ya. Ini bahasanya bahasa Indonesia, tapi kayak orang bule yang bawain gitu. Sebenarnya gue kira. Iya sih. Gue senang sih. Thank you ya. Gue juga senang. Terima kasih. Terima kasih udah diizinkan pakai lagunya. Di sini ntar video klipnya udah ada. Terus semua udah ada di all digital store. Yes. Di Apple Store juga ada. Semua Music, ada. Jadi ntar ada linknya di sini. Lu lihat, lu komen. Lu lihat. Si lagu Rahasia Hati ini. Iya. Kok jadi gini? Iya. Gue sih amazed sih. Gue terus terang gue gak nyangka ke situ. Karena kan kalau dari rekaman lu biasa-biasa aja kan. Iya. Ini kayaknya baru pertama kali gue ngedenger lu mecah ya. seperti itu. Iya, kita juga emang sengaja gitu kan. Sengaja jangan Steven yang pecahin, tapi si Resta dengan bantuan dia, dan dia senang banget. Oke, kita bikin New York Voices gitu. Wow, nyanyinya susah. Gila sih itu nyanyinya sih PR sih itu. Iya, karena kalau dari segi harmonisasi, gue kayak ngedenger mepet gitu. Manhattan Transfer tuh. Iya mepet setengah-setengah sih. Iya. Nadanya kayak nggak yang 1, 2, 3 gitu ya. Bukan ala Lex Trio gitu. Bukan. Gitu sih. Alhamdulillah. Bismillah lah kita usahakan ya Allah. Ya lagu gue kayak jadi keren dong. Ya, thank you ya. Insyaallah. Dia tinggal yang lain nih belum kesini nih. Tapi itu kalian harus dengerin. Ini pertama kali, lu bayangin perasaan gue dulu bawain lagu mereka ya. Gue kan dulu di kafe-kafe gitu, gue dengerin lagu mereka salah satu lagunya yang lagu upbeatnya lu soalnya kan, jadi sering banget di kafe. Terus pas dia keluarin lagu pelan juga keluar lagi lagu itu, jadi top request pada saat itu. Iya. Fans banget, gimana caranya jadi mereka. Lu bayangin perasaan gue, sekarang lagu gue dibawain sama mereka. Wah! Thank you, Din. Sama-sama. Aduh. Itu emang udah jadi impian kita gitu. Nyanyiin lagu lu tuh emang udah jadi impian kita gitu. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah terima kasih loh. Sama-sama. Kayak gayung bersambut. Emang waktunya Tuhan tuh emang gak salah emang deh. gak pernah salah. Allah itu yang benar luar biasa. Gitu. Thank you loh. Nin, gue thank you banget ceritanya. Mudah-mudahan ya lagu ini bisa naik sama lu. Amin. Naik lagi. Amin. Terus gue pengen Warna makin kayak dulu lagi solidnya. Tapi gue bilang kalau lu sekarang menambah personil dengan, gue bilang ini makin keren sih si Warna. Ya, amin. Serius bro. Iya, terima kasih. Live lu gila. Iya sih. Iya sih, enggak maksudnya kita lu bukan sekarang, kayak yang dulu. Iya. Lu sekarang kayak nonton sitkom gue. Thanks to Ari Kirana. Gokil real. Iya sih. Ari tuh emang gitu sih, emang spesialisasi. Ya pokoknya gitu. gue yang terbaik buat Warna ya. Gue seneng happy lu balik lagi semuanya dan masih keren. Terima kasih. Buat kalian nih, pokoknya harus dengerin lagu ini. Lu gimana nggak mesej kayak gue pasti. Lu rekam, lu posting. Bener sama kayak gue pasti. Terima kasih sudah mengizinkan kami untuk menggunakan lagu. Thank you. Seneng banget loh kita waktu Mas Hendy bilang, boleh sama Mas Ferdi? Oke. Langsung lah kasih. Boleh lah, langsung gue ngefans. Thank you untuk waktunya di sini. Sama-sama. Salam buat teman-teman semuanya. Sama-sama. Pokoknya kalau ada ini rilis pas ada acara undang. Siap. Saya pengen lihat live-nya. Apakah benar sebegitunya? Harus bisa dipertanggungjawabkan susah begitu soalnya.
Thank you ya. Thank you ya. Salam buat teman-teman yang lain. Siap, insya Allah sampaikan. Buat kalian, ini di sini ada Instagramnya Nina juga, ada Instagramnya Warna juga, terus ada video klipnya Warna, bawain lagu Rahasia Hati di sini, ada linknya di sini. Kalian semua follow dan dengerin, komen. Ingat ya, menghargai kita sekarang bukan dengan beli kok. Iya. Kalau dulu kan kita, aduh, gue pengen sih menghargai lu dengan beli, cuman gue lagi nggak ada duit. Oke, sekarang udah bukan itu. Cukup nonton, komen, kita udah seneng banget. Yes. Seneng banget, beneran. Yes. Kalian support kita dengan nonton dan komen itu very happy. Ya, betul. Ya, thank you yang buat yang nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan notifikasinya dinyalakan. Sebarkan kebaikan. Bye.